perkenalkan nama saya Fatimah Tuzahro. Di sini saya dengan rekan saya Rian Gunawan akan menjelaskan apa itu konfigurasi OSPF. Oke, kita langsung aja ke penjelasan apa itu OSPF. OSPF atau Open Shortest Packers merupakan sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang untuk menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara tinggi. Pada OSPF, dikenal sebuah istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi mengatur network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam jaringan dengan skala yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. OSPF termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol yang memiliki kemampuan link state dan algoritma yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lain. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi Fatimah Tuzahro. Jadi di sini saya akan memaparkan konfigurasi routing OSPF. Di sini saya contohnya menggunakan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini ada dua buah router, dua switch, dan dua buah PC. Yang mereka itu sebenarnya dua jaringan berbeda yang disatukan oleh dua router. Tapi dengan OSPF, dia menggunakan IP yang meskipun segmennya sama ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini kita ada tabel IP-nya. Untuk biar jelas ya, di router itu di port 0, kita setting IP-nya di 192.168.1.1. Lalu di FA1 di port berikutnya di router 0 itu kita setting IP address di 192.168.1.5 dengan net mesh yang sama 252. Lalu di router pertama, router 1 di port 0 kita setting di 192.168.1.2 dengan net mesh di 525. Lalu di router 1 ada 192.168.1.9, PC1 di 16 dan PC2 di 1.10 yang kita lihat di sini segmennya sama semua. Kita lihat segmennya semua sama ya. Lalu bagaimana cara kerja OSPF ini? Oke. Pertama itu kita lihat dulu, kita setting dulu seperti biasa di tempat yang di halaman tadi yang ada gambar layoutnya. Nah, di sini kita menghitung dulu wildcard mask. Apa itu wildcard mask? Itu segmen yang kita tuh dapat IP berapa dari 192 sampai ini dengan dikalikan dengan subnetnya di 255.255.255.252. Nah, dengan perhitungan itu kita hanya cara itu aja menghitung 255 ini dikurangi 252, yaitu 3. Nah, inilah dan inilah hasilnya di 00.3. Nah, kita setting di enable, kita masuk ke configure terminal, lalu ada router OSPF1. 1 itu penamaannya. Nah, di sini di router OSPF1 di network 192.168.1.0.0003. Nah, areanya 0. Ya, jadi di area 0 ini kita akan routing untuk area di port yang router to router. Nah, ini ada 3 IP di IP 1.1, 1.2 dan 1.3. Di berikutnya di 1.4 kita gunakan juga wildcard-nya di 3 juga, berarti di 4, 5 dan 6. Nah, contohnya ya inilah hasilnya. Nah, nanti di portnya di gateway ini masuk ke gateway di router 0. Router 0 ini dipasang IP di port satunya itu 5. Jadi nanti mereka si PC disetting di 6 dengan subnet 252 dan sebaliknya di
PCS 2, kita setting IP-nya 10 dengan gateway di 9 atau di router yang port 1, router 1 port satunya itu adalah 1.9. Oke, itulah penggunaan OSPF. Nah, ini digunakan untuk eh, jika ada jaringan yang kondisinya itu IP-nya sudah terlanjur sama. Jadi kita klasifikasikan aja di wildcard mask-nya agar bisa merouting dengan OSPF. Berikut. Oke, terima kasih. Saya Rian Gunawan dan rekan saya Fatimah Zahro. Sekian dan terima kasih.